Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita sudah sampai di pembicara yang kedua. Ini dari Bapak Widarso Pujianto dari SMP Negeri 1 Sukosari, Bondowoso, Jawa Timur, dengan judul penelitian pengembangan modul aljabar menggunakan aplikasi X-Learning untuk meningkatkan pemahaman matematika pada siswa kelas 7 SMP ya Pak ya, kelas 2 seperti itu Pak ya. Oke, dapat kami sampaikan Bapak Ibu, Bapak Widarso Pujianto ini lahir di Bondowoso pada 26 Agustus 1978, seperti itu, dan pengalaman pekerjaannya ini sebagai guru SMP 1 Sukosari Bondowoso, dosen di Universitas Bondowoso, dan juga tutor di Universitas Terbuka. Di sini Bapak Widarso mengenyam pendidikan di S1 Pendidikan Matematika Universitas Jember dan mengambil S2 di Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Dan sudah banyak tulisan-tulisan dari Bapak Widarso ini yang terbit di beberapa surat kabar dari tahun 2008 sampai terakhir di 2013. Tulisannya salah satu sertifikasi antara pelecehan dan akal-akalan, terbit 15 Maret 2008 di Radar Jember Jawa Post Group. Kemudian ada lagi tulisan yang terbit di Radar Jember Jawa Post pada 19 Juni 2009, wajah Depiknas masih terselamatkan. Kemudian ada tulisan yang menarik di tahun 2011, guru mengajari siswanya merokok, yang terbit di Radar Jember Jawa Post Group. Dan terakhir tulisannya di tahun 2013 mengenai ujian nasional tidak meningkatkan prestasi belajar, yang diliput di Radar Jember Jawa Post. Kemudian Bapak Widarso juga aktif di beberapa tulisan ilmiah di jurnal nasional, seperti itu pada tahun 2012 terbit di PPTK Matematika Yogyakarta di jurnal EduMed dengan judul peningkatan pemahaman konsep operasi pada bentuk aljabar melalui pendekatan kontekstual dengan menggunakan media kayu berwarna di SMP 1 Sukosari Bondowoso. Kemudian terbit kembali di tahun 2013 pada jurnal yang sama, jurnal EduMed, dengan judul artikel peningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis dengan pendekatan kreatif problem solving melalui media GeoGebra. Kemudian ada beberapa tulisan ilmiah juga. Salah satunya adalah di tahun 2013 diselenggarakan oleh PPTK Matematika Yogyakarta, pemahaman konsep operasi aljabar dengan menggunakan media kayu berwarna, diikutkan pada Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika pada tahun 2013. Dan terakhir di sini pengembangan alat peraga pengubah dimensi disertai media TIK untuk meningkatkan pemahaman matematika materi bangun ruang siswa kelas 7 SMP. Penelitian dilakukan pada Lomba Inovasi Guru SMP Tingkat Nasional tahun 2016, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat GTK Jakarta. Oke, jadi pembicara pada sesi ini kami persilakan Pak Widarso tanpa menunggu lama untuk melakukan pemaparan mengenai hasil penelitiannya. Silakan Pak Widarso, waktu dan tempat kami persilakan. Penelitian yang kami kembangkan yaitu pengembangan modul aljabar menggunakan aplikasi X-Learning untuk meningkatkan pemahaman matematika pada siswa kelas 7 SMP. Yang melatar belakangi bahwa banyak siswa SMP ini tidak menyukai pelajaran matematika karena objek dari matematika yang abstrak. Dan setiap guru perlu menggunakan metode, salah satunya adalah matematika realistik ini, karena menggunakan masalah-masalah yang kontekstual untuk menumbuhkan belajar siswa secara mandiri atau tanpa bimbingan guru, sehingga membutuhkan pembelajaran yaitu modul. Dan untuk pembelajaran mandiri atau jarak jauh kami membutuhkan adanya TIK. Sehingga rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu kualitas pengembangan modul
bagaimana kualitas pengembangan modul aljabar menggunakan aplikasi Excel Learning untuk meningkatkan pemahaman matematika pada siswa kelas 7 SMP, ditinjau dari aspek efektif, praktis, dan valid. Ide dasar yang mengembangi ini yaitu konsep matematika yang abstrak, sulit, dibayangkan karena tidak dapat diamati, dipegang, dan siswa mudah lupa, sehingga perlu adanya alat peraga di sini. Aktivitas belajar masih perlu bimbingan guru, maka dibutuhkan sebuah modul pembelajaran. Kondisi belajar masih membosankan, maka kami menggunakan pendekatan yang realistik. Metodologi yang diambil yaitu kami mengembangkan sebuah modul dengan pengembangan R&D dari Brock and Gold. Langkah-langkahnya, studi pendahuluan di sekolah, modul masih belum realistik, dan siswa usia berkisar sekitar 13 tahun. Penyusunan modul, komponen pembelajaran yang kami gunakan adalah RME, Realistic Mathematical Education. Jadi langkah-langkahnya ada 5. Validasi modul, menggunakan validasi ahli materi 2 orang guru, meliputi kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan komponen RME. Validasi ahli media, menggunakan 2 guru inti MGMP, dengan poin kegrafikan dan kelayakan bahasa. Kami lanjutkan ke FGD, Fokus Group Diskusi. Di sini adalah 3 guru pelajaran matematika, yaitu teman sejawat, meliputi teknik penyajian, kesesuaian bahasa, kesesuaian isi, keakuratan materi, kepraktisan dan kemudahan, komponen RME, dan pengembangan kemampuan berpikir. Pada uji coba lapangan di tahap awal, kami menggunakan 5 siswa. Tanggapan siswa yaitu responnya baik mengenai tampilan modul, penyajian modul, manfaat modul. Hasil belajar dari 7 soal yang kami buat, ternyata hanya 5 soal yang valid, reliable, dan daya beda dan tingkat keseluruhan yang bagus. Dalam uji coba lapangan, yaitu menggunakan 2 kelas, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas ini kami uji normalitas dan homogenitas, dan dilanjutkan ke uji T. Ternyata setelah dilakukan uji T, ada perbedaan pemahaman matematika antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Respon siswa terhadap modul ini baik. Dalam program Excel Learning, modul biasanya ditulis atau dibukukan. Kami taruh di dalam Excel Learning, dan penggunaan alat peraganya dan film kami masukkan ke dalam Excel Learning. Tampilan Excel Learning seperti ini. Bentuknya, aplikasinya, nah ini tampilan Excel Learning yang kami kembangkan. Di sini adalah cover awal, ada kata pengantar, petunjuk penggunaan modul, cek kemampuan, prasyarat, dan alat peraga. Alat peraga kami menggunakan kertas berwarna saja. Sesungguhnya bisa menggunakan batu, daun, kayu, dan kertas. Di sini ada bab, yaitu pengertian bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pemangkatan dan pembagian. Juga ada uji kompetensi dan daftar pustakanya. Misalkan kami dalam bab 2 penjumlahan dan pengurangan jenis. Di sini ada indikator petunjuk penggunanya, berpikir, mengamati. Setelah siswa mengamati, kami gunakan alat peraga. Nah, di dalam menggunakan alat peraga kami sajikan film bagaimana menggunakan kertas berwarna ini. Seperti ini. Untuk
Untuk pengurangan ini penjumlahan yang lawan berbeda atau lawan jenis atau negatif. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan, perkalian juga sama. Penggunaan alat peraganya kami sajikan juga dalam bentuk film di sini, sehingga siswa bisa belajar secara mandiri bagaimana cara menggunakan alat peraga. Selain menggunakan alat peraga, kami sajikan tanpa menggunakan alat peraga ini, sehingga tanpa menggunakan alat peraga kami berikan latihan soal langsung. Dalam penjumlahan misalkan tanpa menggunakan alat peraga, nah ini seperti ini. Dengan mengumpulkan koefisiennya, terus kita kirim. Misalkan seperti ini. 4 tambah 3. Nah, ini ternyata jawabannya betul. Maka akan mendapatkan skor 2. Juga di dalam uji kompetensi langsung menjawab. Misalkan ini aja jawabannya yang ini. Ternyata benar. Seandainya menjawab yang salah akan terkomen salah. Mungkin begitu saja mungkin. Ini adalah dokumentasi pembelajaran yang kami gunakan. Mungkin itu saja Pak Dono. Terima kasih. Pak Widarso, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta Bapak. Di sini pertanyaannya dari Bapak Ahmad Seroji dari SMKN 9 Semarang. Ini bertanya, dan ini mungkin berkaitan juga, ini Bapaknya bertanya, apa perbedaan Excel Learning dengan e-learning, dan Excel Learning ini apa sebenarnya, seperti itu. Terima kasih. Excel Learning itu sebuah program Excel begitu. Kami munculkan programnya. Program Excel seperti ini. Awalnya seperti ini, kosongan, terus kita masukkan input materi ke program Excel Learning. Nanti akan muncul gambarnya seperti ini hasilnya. Beda e-learning, pembelajaran internet ya Pak, komputer seperti itu ya. Cuman beda, Excel Learning adalah program Excel Learning sendiri, gitu. Sebuah program sendiri. Oh iya. Oke, di sini juga, oh ya Pak Ahmad Seroji ingin langsung bertanya, ini bisa diberikan akses Mas Ruli kepada Pak Ahmad Seroji dari SMKN 9 Semarang. Ya. Silakan Pak Ahmad Seroji untuk bertanya langsung kepada Pak Widarso. Iya Pak, terima kasih Pak. Suara saya terdengar Pak? Terdengar jelas Bapak Ahmad. Oh iya, terima kasih Pak. Bagus sekali itu tentang
media pembelajarannya. Yang ingin saya tanyakan berkaitan untuk membangun X-learning sendiri itu perlu dibutuhkan aplikasi apa, Pak? Ada lagi Pak pertanyaannya Pak? Sudah, Pak. Sudah itu aja. Oke, silakan Pak Sidarso, langsung dijawab. Ya, jadi pertanyaannya ini Pak Ahmad Sori masih penasaran ini bahwa X-Learning ini sebenarnya apa? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh Pak Widarso bahwa X-Learning ini salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru, dan ini bentuknya offline ya Pak Widarso ya, tidak bisa offline terus bisa di online kan. Ya, bisa offline dan bisa di online kan. Jadi kita bisa menyiapkan materi-materi di dalam Excel learning-nya ini, di-upload semua, dikembangkan, bisa dimasukkan video seperti itu Pak ya. Bisa ditambahkan juga ujian-ujian tes berupa multiple choice, pilihan ganda, ataupun juga bentuk-bentuk yang interaktif, true false, segala macam itu bisa. Nah ini dia aplikasinya offline dan itu bisa dijadikan online ketika Bapak Ibu bisa mengintegrasikannya, bisa upload di blognya atau bagaimanapun juga itu bisa ya Pak ya, biasanya. Oke, di sini kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Rosalia Susanti dari SMP 1 Limpung, Kabupaten Batang. Apakah pengembangan modul ini menurut Pak Widarso bisa diterapkan ke mata pelajaran lain? Seperti itu. Dan bagaimana kesiapan guru dalam menyampaikan materi dikarenakan misalnya ada masalah teknis mati lampu seperti itu. Itu Pak Widarso mungkin bisa dijawab. Terima kasih Pak. Excel Learning ini kan suatu program yang sangat kecil dan sederhana begitu ya. Terus bisa diterapkan di perangkat apapun. Itu sangat mudah dibuatnya. Bisa offline dan online. Kalau kita offline itu bisa dibuat ke HTML, bisa ditaruh ke HTML, bisa dibuat kalau dikembangkan bisa di Android. Namun bagi sekolah yang minim seperti sekolah saya, itu bisa ditaruh di komputer PC. Jadi tidak usah online. Dengan cara karena minimnya laptop atau komputer, maka kami menggunakan berkelompok. Begitu, Pak. Misalkan ini activity ya, saya buat untuk pelajaran lain bisa kita buat ke biologi misalkan. Ya, kita materinya taruh di sini, terus kalau kita taruh film bisa dimuat di menu-menu yang ada, terus akan muncul hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini bisa Pak ya untuk diimplementasikan pada mata pelajaran yang lain. Yang penting Bapak Ibu bisa menyiapkan perencanaannya seperti apa, ingin diterapkan seperti apa, seperti itu. Mungkin di sini Pak Widarso, pertanyaan dari saya nih, Bapak Widarso ini menggunakan Excel Learning ini ketika siswanya di sekolah atau mereka bisa di rumah buka minta file oleh Bapak seperti itu, bagaimana strategi pemanfaatan dari Excel Learning ini di kelasnya? Ya, jadi pertanyaan saya adalah strategi pemanfaatan Excel Learning-nya bagaimana nih Pak di sekolah Bapak? Apakah mereka bisa bawa pulang materinya atau hanya di kelas saja? Atau Bapak? Karena ini sebuah modul, terus ada filmnya, kalau diterapkan di kelas mungkin siswa kurang jam waktu, sehingga bisa secara mandiri di lab atau dibawa ke rumah, filenya dibuka di PC mereka masing-masing. Pembelajarannya ini ada dua pertemuan dengan tesnya ada 3. Pertama, siswa
mengerjakan, mempelajari bentuk aljabar dan penjumlahan, terus dilanjutkan ke perkalian dan uji kompetensinya. Di pembelajaran ini kami telah sajikan film atau foto ini, foto siswa pembelajarannya secara satu laptop dengan 6 atau sampai 5 siswa. Bagaimana cara menggunakan alat peraga dengan minimalkan peran guru di sini. Begitu, Pak. Ya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Excel Learning ini open source atau bukan nih Pak Widarso? Gimana, Pak? Excel Learning ini open source atau berbayar, Pak? Oh, ini offline, Pak. Jadi kita bisa download filenya ke Excel Learning ini. Jadi open source nih Pak ya? Perlu berbayar atau tidak nih Pak aplikasinya? Gratis, Pak. Gratis. Tanpa berbayar, jadi kita membuatnya bisa offline. Kalau kita di online kan baru berbayar. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Pak Eki Sefrianto dari Kebumen. Oke, pertanyaan juga dari Pak Eka Firdaus. Ini Pak Widarso untuk buat satu modul ini butuh berapa lama ini Pak untuk mengerjakannya Pak? Satu modul menggunakan Excel Learning ini. Modul ini hanya ada 3 bab, sehingga kami gunakan sesuai dengan penelitian, yaitu 3 pertemuan, Pak. 3 pertemuan. Berapa lama nih Pak pembuatannya untuk membuat produk ini? Kurang tahu ya. Ternyata sebenarnya pembuatannya secara bertahap. Pertama modulnya kami terus kami buat filmnya untuk semester 1 itu, Pak. Jadi di sini Pak Widarso mengembangkan modulnya bertahap seperti itu Pak Eka Firdaus. Jadi Pak Widarso ini sudah punya materi-materi Pak ya sebelumnya, kemudian dikompil, dijadi-satukan ke dalam modul ini. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengembangkan satu modul menggunakan Excel Learning ini bisa memanfaatkan sumber-sumber yang sudah Bapak Ibu miliki seperti itu, seperti tulisan-tulisan Bapak Ibu ataupun juga kumpulan soal, kemudian bisa langsung di-upload atau diintegrasikan dengan Excel Learning. Seperti itu Pak Widarso ya. Iya, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Di sini ada yang ingin bertanya langsung. Ibu Sri Martini, Mas Ruli bisa diberikan akses kepada Ibu Sri Martini. Oke, silakan Ibu Siti Wardini. Sri Martini, maaf. Yang ingin bertanya secara langsung ke Pak Widarso. Ya, Ibu Sri Martini, silakan. Ya, silakan Ibu Sri Martini. Kita pakai ibunya belum mau bertanya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bapak Edi Hasanuddin nih, Pak Widarso. Di sini ada pertanyaannya, pada saat modul dan pembelajaran sudah mulai, apakah ada kendala terhadap anak-anak yang belum mengikuti pembelajaran secara tuntas? Itu pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Penelitian kami adalah pengembangan, Pak. Jadi yang belum tuntas kami tidak lakukan tindak lanjut dalam penelitian ini, namun pada eksperimen atau tes akhir ternyata hanya membedakan 2 kelas dan sudah 80% mereka tuntas. Bagaimana yang tidak tuntas dalam penelitian ini kami tidak bahas, Pak. Tentunya di luar penelitian yang tidak tuntas kami remedi, Pak. Baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu bisa menanyakan melalui kolom chat ataupun mungkin bisa langsung bertanya kepada Bapak Widarso. Di sini
Oke, di sini ada pertanyaan dari Ibu Wahidah Komaria, seperti itu. Bagaimana cara memantau penggunaan aplikasi pada kelas reguler dan cara evaluasi ketercapaian tiap modul termasuk remedial dan pengayaannya, seperti itu Pak Widarso. Di sini ada uji kompetensi. Uji kompetensi ini dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Untuk individu nantinya ada soal tes bentuk paper test, Pak. Begitu. Terus memantaunya karena ini per kelompok kami menggunakan semacam observasi kelompok. Begitu, Pak. Dan kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Widarso dari Pak Ahmad Iskandar. Apakah kita bisa mengupdate materi yang sudah terdapat di Excel Learning ini, Pak Widarso? Iya. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kan ini modulnya sudah jadi, ini Bapak. Apakah kita bisa menambahkan atau mengurangi dari modul yang sudah jadi ini? Tentu kalau dalam bentuk mentahan seperti ini kita bisa, misalkan ini sudah kami buat, terus ternyata ada suatu kesalahan, kita tambahi menu ini ya. Jadi kita bisa tambahi materi apa yang belum. Terus kita update lagi ke Excel Learning sebelum ke bentuk format bakunya. Begitu. Mungkin buat Bapak Ibu yang ingin belajar Excel Learning bisa diambil buku panduan yang ada diterbitkan di UT. Oke, baik. Kemudian ini ada yang mau bertanya langsung, ini Mas Ruri bisa diberikan akses kepada Ibu Rusmi Indriani. Silakan Ibu Rusmi. Ya, Rusmi Indriani. Ya, dapat disampaikan juga Bapak Ibu. Jadi memang Excel Learning ini bisa Bapak Ibu lakukan update, dapat ditambahkan atau dikurangi seperti itu materinya, selama filenya tidak hilang tentu saja. Oke, di sini Bu Rusmi Indriani sudah bergabung, ingin bertanya langsung, silakan. Iya. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, produk apa yang Bapak kembangkan selain modul itu yang bisa dikembangkan dalam penelitian Bapak? Jadi produk apa saja selain modul yang dihasilkan dalam pengembangan itu? Yang pertama, terus yang kedua, Ini Bu Rusmi suaranya tidak terdengar. Ya, Ibu Rusmi terputus, silakan. Bisa sampaikan pertanyaan pertama. Selain produk berupa modul ini, apa yang lagi bisa dikembangkan dari Excel Learning ini, Pak? Gitu pertanyaannya Bu Rusmi. Sebenarnya bukan hanya modul, semua materi yang bisa kita taruh bisa dimasukkan ke Excel Learning. Excel Learning akan memuat film, lagu, dan menu-menunya yang ada. Misalkan di sini film, gambar, flash, begitu, yang bisa dimasukkan ke Excel Learning sehingga siswa bisa belajar secara mandiri, begitu Pak. Jadi begitu Bu Rusmi, jadi Excel Learning ini kita bisa mengintegrasikan berbagai file, tidak hanya berupa teks saja, itu Pak Widarso ya, tapi kita bisa masukkan audio, video sesuai dari kebutuhan Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran, mau materinya seperti apa, seperti itu. Kemudian di sini ada yang ingin bertanya langsung lagi, Ibu Sri Marti ini pengen masih mencoba, coba Mas Ruli bisa diberikan akses ke Ibu Sri Marti ini. Ya, halo, bisa? Iya, silakan Bu Sri Marti. Masih bisa kedengeran nggak? Ya, saya bisa. mau tanya, itu
eh, Excel Learning itu di-download dari mana? Satu pertanyaan. Kemudian yang kedua, apakah modulnya itu dibuat dari beberapa materi yang kita masukkan ke Excel Learning, atau modulnya sudah terbuat, kemudian Excel Learning membantu untuk menyempurnakan modul? Ya, terima kasih. Bisa langsung saya jawab, Pak? Ya, silakan Pak Widarso langsung menjawab pertanyaan dari Bu Sri Martini. Excel Learning itu downloadnya banyak situs resmi Excel Learning itu tidak berbayar. Jadi kita download langsung, kita install ke PC kita, terus kita bisa masukkan materi yang kita buat. Kenapa saya menggunakan modul? Karena tahapan yang kami buat berdasarkan tahapan-tahapan modul. Sebenarnya tanpa modul pun ini bisa Excel Learning bisa digunakan. Materi-materi Bapak Ibu bisa dimuat ke Excel Learning dengan filmnya. Misalkan nanti siswa akan belajar mandiri, bisanya begitu. Mungkin begitu, Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu dapat kami sampaikan, saya sudah menuliskan di kolom chat, kalau jika Bapak Ibu ingin mendownload aplikasi Excel Learning, itu bisa dibuka excellearning.net. Di situ Bapak Ibu bisa mengunduh langsung dan jika ingin mencoba. Oke, di sini ada pertanyaan lagi, ingin bertanya langsung Pak Ahmad Iskandar kepada Mas Ruli, bisa diberikan akses. Silakan Pak Ahmad Iskandar jika ingin bertanya langsung kepada Bapak Widarso. Kami sudah berikan. Ya. Assalamualaikum Pak Widarso. Waalaikumsalam. Bisa lebih jelas lagi Pak Iskandar suaranya? Ya Pak Widarso. Ini mau saya tanyakan, penggunaan Excel Learning ini sangat membantu untuk proses pembelajaran pada saat KBM ataupun di luar KBM. Nah, yang saya tanyakan ketika melakukan uji kompetensi siswa, di situ apa ada batas waktu yang sudah ditentukan? Batas waktu yang sudah ditentukan untuk mengerjakan soal. Kalau memang tidak ada, mungkin saran bisa ditentukan waktunya berapa menit mengerjakan uji kompetensi itu. Terima kasih Pak Widarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung dijawab Pak Widarso. Ya. Suaranya kecil nih, Pak. Ya, jadi pertanyaan ini mengenai evaluasinya seperti Pak Ahmad Iskandar ya? Iya. Seperti apa dalam siswa-siswinya ketika mengerjakan modul ini? Ya, kami evaluasinya apakah tuntas dan tidak sama dengan uji kompetensi ini. Ini uji kompetensi dilakukan untuk siswa untuk kelompok. Namun untuk siswa secara individu kami menggunakan paper test, Pak. Jadi tes tulis begitu. Terima kasih. Oke, jadi Pak Ahmad Iskandar di sini Pak Widarso mengembangkan Excel Learning ini modul dan sedikit latihan-latihan, tapi tetap ujiannya tetap tatap muka. Jadi di sini hanya bersifat latihan dan juga pemberian materi saja seperti itu ya Pak Widarso, yang agar bisa diakses secara mandiri oleh siswa-siswinya di rumah masing-masing seperti itu. Begitu Pak Ahmad. Ya, ya. Ini pertanyaannya, apakah ada kunci jawabannya Pak ketika mengerjakan uji kompetensi ini? Untuk uji kompetensi langsung Pak, misalkan kita jawab ini, ya ternyata salah. Oke, ada feedback ya. Oh ini benar begitu. Ini untuk hanya latihan pada siswa. Jadi bisa ya Pak Ahmad Iskandar, jadi ada feedbacknya langsung. Dan ini juga bisa ditambahkan, saya pernah mencoba aplikasi ini bisa ditambahkan tidak hanya benar salah, tapi alasannya pun bisa ditambahkan jika ingin menambahkan. Iya, benar alasannya apa, caranya apa, ya seperti itu Pak Widarso ya. Oke. Terima kasih Pak Widarso.
Ya, terima kasih Pak Ahmad Iskandar. Ya, ada lagi ingin bertanya? Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kami masih menunggu. Oke, ya, ini pertanyaan saran ini terhadap kami agar dibuat pelatihan mengenai Excel Learning. Mungkin bisa kita adakan pelatihan Excel Learning dengan Pak Widarso langsung nanti sebagai narasumber. Bisa Pak Widarso ya? Iya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin demikian pemaparan dari Pak Widarso dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Di sini terlihat jelas bahwa pengembangan yang dilakukan Pak Widarso ini dalam memanfaatkan Excel Learning ini menginspirasi sekali nih Pak Widarso bagi Bapak Ibu guru yang lain karena ternyata masih banyak yang belum mengenal dan mungkin tertarik ingin mengembangkan modul yang seperti dilakukan oleh Pak Widarso seperti itu. Dan dapat disampaikan Bapak Ibu bahwa pengembangan yang dilakukan oleh Pak Widarso ini menggunakan aplikasi open source seperti itu, gratis, siapapun bisa mengunduhnya, siapapun bisa memanfaatkannya, dan di sini aplikasinya bisa diintegrasikan antara teks, video, audio, maupun juga gambar, dan Bapak Ibu juga bisa mengembangkan evaluasi di dalam modul tersebut. Dan tidak hanya di situ saja, ini juga bisa dibuat secara online seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pagi ini kami cukupkan sekian. Mungkin ada kata dari salam dari Pak Widarso kepada Bapak Ibu yang ada di Indonesia ini. Silakan Pak Widarso. Oke, baik. Terima kasih Pak Widarso atas pemaparannya. Kami akan lanjut kembali Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya, yaitu dengan Bapak Buadin Hasan pada pukul 13 nanti dengan judul dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Anita Rahayu dari Universitas Bina Nusantara, dan dua-duanya pembicara siang nanti ini menarik ini mengenai e-learning Kuiper School, dan yang salah satunya Bu Anita juga mengenai pengembangan belajar statistik berbasis TIK yang dimanfaatkan di Universitas Bina Nusantara. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri pada pagi ini dapat menginspirasi Bapak Ibu. Ya, tadi pagi kita sudah lihat bagaimana Ibu Retno memanfaatkan Movie Maker, kemudian dilanjutkan oleh Pak Widarso bagaimana Pak Widarso memanfaatkan Excel Learning dalam pembelajarannya. Terima kasih, sampai bertemu jam 13 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Buadin Hasan. Halo Pak. Halo Bapak. Apakah suara saya